Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrotun Najis Salsabila dengan NIM 234821067. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya yang berjudul yaitu saluran pencernaan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih saluran pencernaan ini. Jadi, saluran pencernaan ini adalah serangkaian organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Ini dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Nah, jadi penyakit saluran pencernaan ini adalah gangguan atau kondisi yang mempengaruhi sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan organ terkait lainnya seperti pankreas dan hati. Ini bisa termasuk gangguan seperti GERD, ulkus lambung, kolitis, sindrom iritasi, usus, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya di sini ada komponen utama dalam saluran pencernaan. Nah, yang pertama tadi yaitu mulut. Mulut ini adalah tempat makanan dimasukkan ke dalam sistem pencernaan. Nah, jadi di sini makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan dicairkan oleh air liur. Nah, yang kedua itu ada kerongkongan, yang mana kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kerongkongan menggerakkan makanan yang telan ke dalam lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, yang ketiga itu ada lambung, di mana itu merupakan tempat makanan dicerna secara kimia dan mekanis. Asam lambung membantu dalam pencernaan makanan dan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Nah, selanjutnya itu ada usus halus, yang mana terbagi menjadi 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini, sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu dari kantong empedu membantu dalam pencernaan makanan di usus. Nah, yang kelima ini itu ada usus besar atau kolon, yang mana ini mengabsorpsi air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan tadi yang tidak dicerna, membentuk fases. Dan keenam itu ada rektum, tempat di mana fases disimpan sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Selanjutnya ini ada masalah yang paling sering dan serius dalam saluran pencernaan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, gaya hidup, dan riwayat kesehatan individu. Namun, beberapa masalah yang umumnya dianggap serius dan sering terjadi termasuk. Nah, pertama itu ada gastritis dan ulkus lambung. Gastritis ini adalah peradangan pada dinding lambung, sedangkan ulkus lambung ini adalah luka yang terbentuk pada lapisan dalam lambung. Keduanya ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, stres, dan faktor lainnya. Nah, yang kedua itu ada pankreatitis, merupakan peradangan pada pankreas yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk alkoholisme, batu empedu, dan infeksi. Nah, yang ketiga itu ada kanker saluran pencernaan. Kanker bisa berkembang di berbagai bagian saluran pencernaan, termasuk mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan rektum. Kanker usus besar dan rektum atau kanker kolorektal adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia. Keempat, itu ada sindrom usus besar sakit atau irritable bowel syndrome IBS. Nah, IBS ini adalah gangguan saluran pencernaan yang umum ditandai dengan nyeri perut, perubahan pola buang air besar, kembung, dan masalah pencernaan lainnya. Nah, meskipun tidak mengancam jiwa, IBS ini bisa mengganggu kualitas hidup seseorang secara signifikan. Nah, yang kelima itu divertikulitis. Ini terjadi ketika kantong-kantong kecil atau divertikula di dalam dinding usus besar meradang atau terinfeksi. Gejalanya ini termasuk nyeri perut, demam, dan perubahan pola buang air besar. Nah, yang terakhir itu yang keenam itu GERD. Ini terjadi ketika isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Jadi ini menyebabkan gejala seperti sensasi terbakar di dada dan regurgitasi asam. Jika tidak diobati, GERD dapat menyebabkan komplikasi serius seperti erosi kerongkongan dan Barrett's esophagus. Selanjutnya ini ada gejala dan tanda umum pada penyakit-penyakit tadi, yaitu nyeri perut bisa menjadi gejala dari berbagai kondisi seperti gastritis, ulkus lambung, IBS, atau penyakit inflamasi usus. Yang kedua itu perubahan pola buang air besar, diare, sembelit, atau perubahan frekuensi buang air besar dapat terjadi dalam berbagai kondisi, termasuk IBS, penyakit Crohn, colitis ulcerativa, dan kanker usus.
Nah, selanjutnya itu ada sensasi terbakar di dada, itu termasuk gejala umum pada penyakit GERD dan usus lambung. Kemudian ada perdarahan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus atau usus besar bisa menjadi tanda masalah serius seperti kanker saluran pencernaan, ulkus atau penyakit Crohn. Kemudian mual dan muntah, ini bisa terjadi dalam berbagai kondisi termasuk gastritis, infeksi usus atau pankreatitis. Terakhir itu ada kembung, ini gejala umum IBS dan masalah pencernaan lainnya. Nah, dalam konteks penyakit saluran pencernaan, uji klasifikasi bertujuan untuk membedakan dan mengklasifikasikan jenis penyakit yang mungkin mempengaruhi saluran pencernaan seseorang. Ini melibatkan serangkaian tes dan evaluasi klinis yang digunakan oleh dokter untuk menentukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Contoh uji klasifikasi termasuk tes laboratorium untuk mengukur tingkat enzim hati. Kemudian endoskopi untuk memeriksa kondisi di dalam saluran pencernaan dan pemindaian gambar seperti CT scan atau MRI untuk melihat kelainan struktural atau peradangan dalam saluran pencernaan. Nah, uji klasifikasinya tadi kan ada endoskopi, itu prosedur di mana dokter memasukkan endoskop ke dalam saluran pencernaan untuk memeriksa dindingnya secara langsung. Ini digunakan untuk mendiagnosis kondisi seperti ulkus, GERD, kanker, atau penyakit Crohn. Kemudian kolonoskopi mirip dengan endoskopi, tetapi fokusnya pada kolon dan rektum. Nah, ini digunakan untuk mendiagnosis kanker usus besar, polip, atau penyakit inflamasi usus. Selanjutnya ini pemeriksaan darah, ini digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi, peradangan, atau gangguan pencernaan lainnya seperti tes darah untuk Helicobacter pylori dalam kasus gastritis atau ulkus. Terus ini ada tes tinja, ini digunakan untuk mendeteksi darah tersembunyi, infeksi, atau gangguan pencernaan lainnya. Selanjutnya tes pernapasan, digunakan untuk mendeteksi infeksi bakteri tertentu dalam usus, seperti infeksi oleh Helicobacter pylori. Terakhir itu imaging, termasuk CT scan, MRI, dan ultrasonografi yang dapat membantu dalam diagnosis masalah struktural atau peradangan dalam saluran pencernaan. Nah, selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama itu merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, dan pankreas. Kedua itu konsumsi alkohol berlebihan. Nah, konsumsi alkohol secara berlebihan dapat merusak lapisan lambung dan meningkatkan risiko terjadinya ulkus, gastritis, dan kanker lambung. Yang ketiga itu pola makan tidak sehat. Diet tinggi lemak jenuh, makanan tinggi gula, serta rendah serat dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas, diabetes, dan masalah pencernaan seperti sembelit atau divertikulosis. Nah, yang keempat itu infeksi bakteri atau virus. Infeksi oleh bakteri seperti Helicobacter pylori atau virus hepatitis dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti ulkus lambung dan hepatitis. Yang kelima itu riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan kondisi seperti kanker saluran pencernaan, penyakit Crohn, atau colitis ulcerativa dapat meningkatkan risiko seseorang terkena masalah serupa. 6 itu usia, ini risiko terjadinya kanker saluran pencernaan, penyakit pencernaan inflamasi, dan gangguan lainnya meningkat dengan bertambahnya usia. Selanjutnya itu nomor 7 ada obesitas. Obesitas terkait dengan peningkatan risiko terjadinya berbagai kondisi. Ini termasuk kanker usus besar, GERD, dan batu empedu. Nah, yang terakhir itu stres. Stres kronis dapat mempengaruhi fungsi pencernaan dan meningkatkan risiko terjadinya gangguan pencernaan seperti sindrom usus irritable atau IBS atau penyakit Crohn. Terakhir ini manifestasi klinis komplikasi yang umum dari penyakit saluran pencernaan. Sebelumnya ini sama saja yang dibahas tadi, itu ada nyeri perut atau kram perut yang terus-menerus berulang, perubahan dalam pola buang air seperti diare, sembelit, atau perubahan frekuensi. Yang ketiga, kembung atau rasa terisi di perut, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan atau penurunan berat badan yang tidak diinginkan, perdarahan gastrointestinal yang dapat terjadi sebagai darah dalam tinja atau muntah darah. Dan yang ketujuh itu ada gangguan penyerapan nutrisi yang dapat menyebabkan defisiensi nutrisi. Kedelapan, pembesaran kelenjar getah bening di sekitar area perut, penyumbatan saluran pencernaan yang dapat
menyebabkan muntah atau nyeri perut, dan yang terakhir itu adalah kondisi lain seperti demam, lemah, atau kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Manifestasi klinis ini dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit saluran pencernaan yang mendasarinya dan tingkat keparahannya. Seiring dengan gejala ini, pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan pencitraan medis mungkin diperlukan untuk diagnosis yang tepat. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Saya mohon maaf jika ada kurang, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.